Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu yang soleh-solehah, ganteng dan cantik, mari kita belajar bimbingan konseling pada hari ini. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, ibu persilahkan. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan belajar di pertemuan kedua ini mengenai etika berkomunikasi di masa pandemi COVID-19. Nah, di minggu lalu, pekan pertama, kita belajar mengenai stop mengeluh dan banyak-banyak bersyukur. Setelah kita belajar stop mengeluh dan banyak-banyak bersyukur, nah kita tuangkan ke dalam beretika berkomunikasi di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk itu anak-anak, marilah kita mulai terlebih dahulu dengan semangat. Semangat, dan semangat. Tepuk semangat. Gimana? Pekan pertama sudah Ibu sampaikan. Bagaimana kita kalau mau belajar, kita tepuk semangat dulu biar kita semangat. Boleh kita mulai? Semangat. Nah, untuk itu setelah kita sudah semangat, yuk kita mulai belajarnya mengenai etika berkomunikasi di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita mulai, kita selalu ingatkan, nah, kita ada 5M. Nah, 5M tersebut udah sering kita pakai ya. Apabila kita keluar rumah, kita harus 5M. Menjaga jarak, memakai double masker, ya. Tidak boleh berkerumun. Nah, menjaga jarak berkomunikasi. Dan ada satu lagi harusnya sebetulnya harus memakai kacamata karena virus itu kalau kita pakai motor melalui udara masuknya bisa lewat mata. Kita harus memakai kacamata jika virus itu melalui partikel-partikel kecilnya melalui udara. Nah, kemudian udah ya nak ya, kita selalu ingatkan bahwa kita harus makan yang sehat, makan yang bergizi, minum vitamin, olahraga, istirahat yang benar. Nah, gunakan selama pembelajaran jarak jauh mencari prestasi. Nah, kemudian mari kita mulai. Nah, ini adalah profil ibu ya. Nama ibu Yuyun Masurwati, SPD Kon. Bisa dipanggil dengan Ibu Yuyun. Nah, alamat rumah Jalan Belimbing 2, Blok BB 2, Sukatani Permai, Tapos Depok. Nomor telepon sudah tertera ya nak ya, bla 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 0821. Nah, emailnya yun17jkt@gmail.com. Nah, moto hidup kita itu harus banyak bersedekah, selalu bahagia, dan dapat menyelesaikan masalah dimanapun dan siapapun. Nah, pokoknya bravo BK, bimbingan konseling selalu teratas. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada etika berkomunikasi jarak jauh. Nah, yang pertama yaitu memahami etika berkomunikasi. Bagaimana sih memahami etika berkomunikasi itu? Nah, kemudian ada dampak etika. Dampak-dampak daripada berkomunikasi saya kurang baik, apa dampaknya? Nah, menggunakan bahasa dan berkomunikasi. Nah, menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi itu kita harus menggunakan bahasa yang baik. Biar kita selalu tegur sapa dengan baik dan hasilnya baik pula. Etika berkomunikasi jarak jauh dengan guru. Nah,
Kita kan belajar selama ini melalui pembelajaran jarak jauh ya nak ya, melalui PJJ. Nah, biasanya kita berkomunikasi lewat WhatsApp kalau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan terhadap guru. Nah, kemudian di sini ada contoh-contohnya, Nak. Nah, di sini ada contoh. Kelihatan kan cara menegur, berkomunikasi nih terhadap Pak Guru. Pagi-pagi P P P P apa itu P? Nah, Pak, kira-kira sopan apa tidak ya? Nah, apa salah saya? Di sini ada kesalahan-kesalahan. Nanti bisa kita diskusikan. Nah, tidak mengucapkan salam yang seharusnya kalau akan bertegur sapa mengucapkan salam. Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, kemudian ada lagi. Kira-kira apa ya yang salah? Apa sih yang salah ya? Nih, saya udah assalamualaikum. Nah, nih, sudah assalamualaikum. Saya sudah, Pak, saya mau tanya. Saya sudah pakai salam. Apa yang salah ya? Nah, kalau ini salahnya di mana? Kalau yang tadi salahnya apa? Nah, di sini ada. Nih, masih ada kalimat seperti ini nih. Nih. Nah, assalamualaikum, Pak. Nih, seperti ini nih. Coba kalian lihat salahnya di mana. Tidak menggunakan bahasa yang baku. Nah, apa sih bahasa baku? Nanti kalau tidak tahu persis, bisa tanya kepada Bu Guru atau Pak Guru bahasa Indonesia. Seperti apa, Bapak? Bahasa baku. Nah, kemudian memahami etika berkomunikasi. Nah, di sini. Apa sih etika itu? Apa sih etika berkomunikasi itu? Kemudian, apa sih etika itu? Lanjut. Nih, manusia adalah makhluk sosial. Etika diperlukan agar tidak mendapat pertengkaran. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos artinya karakter, bahwa manusia mempunyai suatu karakter watak. Nah, kesusilaan atau adat kebiasaan. Nah, segala sesuatunya akan terbiasa. Jika kita terbiasa baik, kita akan baik. Nah, etika berhubungan erat dengan kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Nah, contohnya seperti tadi, Ibu kembali lagi ke slide yang tadi bahwa contoh etika-etika itu bagaimana kalau kita bertegur sapa dengan Bapak Ibu guru ataupun dengan orang yang lebih tua ataukah dengan kakak. Nah, dengan orang tua kita harus punya etika. Di sini masa pandemi COVID-19 nih, aktivitas komunikasi dilakukan melalui media perantara. Banyak kan, Nak? Kita bisa melalui smartphone, laptop, tablet yang isinya di sini ada email, WhatsApp, ada Google Classroom, ada e-learning, ada banyak, Nak. Di sini ada Facebook, IG, nih, dan lain-lain. Nah, kita harus bisa menggunakan komunikasi di dalam media sosial, medsos, itu harus punya etika. Kenapa? Pemerintah membuat undang-undang IT, undang-undang kalau berkata-kata kurang baik kena undang-undang. Nah, disinilah saatnya kita mempergunakan hal-hal yang baik. Kemudian kita lanjut. Nah, manfaat perilaku beretika. Nah, diterima dalam kelompok masyarakat. Kalau kita baik, kita berkomunikasi dengan baik di grup,
Nah, terus kita chatting sama Bapak Ibu guru baik. Pasti kalau di grup nih contohnya bermasyarakat, punya grup. Terus kita di kalangan umum. Nah, kita beretika berbahasa yang baik, berbahasa baku yang baik. Nah, insya Allah akan diterima di dalam kelompoknya. Kalau kita berbahasa tidak baik, nah nanti teman-temannya dan lingkungan masyarakat pasti akan menegur. Teguran itu harus kita terima, nak. Kita harus menerima. Oh iya, kesalahan saya. Nah, saya akan koreksi ke depannya biar saya baik dan diterima oleh masyarakat. Nah, di sini mendapatkan kemudahan dalam setiap usaha. Kalau kita berbahasa yang baik, sopan, santun, punya etika, insya Allah akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah, kemudian meningkatkan kualitas kepribadian diri. Nah, kepribadian diri itu terlihat, nak, dari bagaimana karakter kita. Kalau kita seradak seruduk, nah orang juga akan menilai, ini kurang baik. Kalau orang itu santun, mau masuk ruangan mengucapkan salam, jika pakai topinya dilepas dulu. Assalamualaikum. Nah, mohon maaf, saya mengganggu, saya ingin bertemu dengan Bapak ini atau Ibu ini di ruang guru contohnya. Nah, apakah saya mengganggu waktunya? Kalau Bapak Ibu guru bilang, oh silahkan nak. Nah, baik nak, silahkan. Baik Ibu atau baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Nah, itu contoh-contoh untuk kita bertegur sapa langsung tatap muka. Begitu pula di media sosial. Nah, akibat tidak beretika. Ternyata akibat tidak beretika itu ya, nak ya. Di sini contohnya, kamu jahat, mendapatkan kesan yang buruk hingga sulit diterima di kelompok. Kata-kata apa yang membuat saya tidak diterima di kelompok? Nah, ternyata kata-kata jahat itu terkesan tidak baik. Sebaiknya bagaimana? Nah, di sini akan menemukan kesulitan dalam berteman nih, menemui kesulitan-kesulitan. Kemudian mendapatkan sanksi yang berlaku. Nah, kalau berbahasa tidak baik, sanksinya apa? Harus ada sanksi. Oh ya, saya tidak akan mengucap lagi. Saya menyesal. Saya akan eh, beristighfar 1000 kali, punya sanksi contohnya. Nah, kamu jahat. Nah, harusnya jangan tidak menggunakan kata-kata kamu jahat. Sampaikan ini tidak baik. Nah, dengan kata-kata yang baik pula. Kemudian, nah, kembali lagi ke medsos tadi, ke HP jika kita WhatsApp dengan Bapak Ibu guru, kita chatting dengan Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada contoh do and don'ts. Jangan gunakan dan digunakan. Nah, bagaimana yang harus saya gunakan? Aku itu bahasa umum ya. Nah, boleh dipakai digunakan dengan saya. Nah, jangan sama orang tua, Bapak Ibu guru ataupun eh, orang yang lebih tua menggunakan aku. Aku itu bahasa umum. Nah, sedangkan bahasa bakunya adalah saya, gunakan saya. Nah, enggak, enggak itu kan kata-kata non baku ya. Pakai kata tidak, bukan gak. Nah, bukan, tapi tidak. Nah, makasih. Nah, makasih itu kan umum, bukan kata-kata yang formal. Kita gunakan dengan kata-kata yang lebih bagus. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Begitu pula contohnya. Oke Pak, Bu, bukan oke, tapi menggunakan baik. Baik, terima kasih Pak ataupun Bu. Nah, gunakan yang kata-kata yang baku. Y. Nah, Y apaan ya? Nah,
Kan nggak boleh sama orang yang lebih dewasa, orang yang tua, sama teman pun juga harus yang sopan dan beretika biar kita terbiasa. Kalau kita biasa baik, lama-lama akan menjadi baik. Nah, Y itu bisa diganti dengan kata-kata yang lebih bagus yang akan digunakan baik. Nah, Y itu tidak boleh digunakan, jangan digunakan. P diganti dengan assalamualaikum ataupun selamat pagi. Nah, misalkan kirim. Nah, kirim Bu. Nah, seperti itu adalah tidak sopan, Nak, tidak punya etika. Etika sebagai siswa ataupun peserta didik, sebagai remaja, yaitu meminta tolong dikirimkan. Minta tolong dikirimkan, Pak, mohon maaf. Kata-kata itu pasti ada, lebih baik. Kenapa? Sering Ibu sampaikan dan Ibu tidak akan pernah membalas chatting atau WhatsApp dari peserta didik yang tidak sopan. Nah, karena Ibu mengajarkan untuk kesopanan dan mempunyai etika. Nah, di sini format pengiriman pesan pribadi kepada guru yang baik dan benar nih. Contohnya nih di sini ada awali salam. Contohnya, assalamualaikum, selamat pagi, ataupun selamat siang, selamat malam. Nah, jika berhubungan dengan pembelajaran, boleh bertanya pada saat jam kerja, jam 7 sampai dengan jam 3 sore, jam 15. Nah, setelah jam 15, ya kita gunakan supaya Bapak Ibu guru juga istirahat. Sampaikan permohonan maaf karena menyita sedikit waktunya. Mohon maaf mengganggu. Nah, mohon maaf mengganggu. Maaf Pak, Bu, atau Bapak, ataupun Ibu. Nah, identitas. Nah, identitas. Nah, ini siapa yang WhatsApp ya? Kok nggak ada identitasnya? Tidak sopan. Nah, kita gunakan sopan biar dibalas. Nah, nama lengkap, nama saya Ibu, tulis, nomor absen sekian, kelas. Misalkan kelas 71, 72, 73, 74 ataupun 75. Nah, di sini sampaikan maksud dan tujuanmu secara singkat dan jelas. Nah, di sini ada contoh berkaitan dengan tugas bahasa Indonesia. Boleh saya mengumpulkan minggu depan? Saat ini saya sedang menemani ibu yang sedang sakit. Nah, terus sampaikan terima kasih. Demikian, terima kasih Bapak ataupun Ibu. Nah, tutup dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ataupun selamat pagi, selamat siang. Seyukyanya karena kita itu Muslim, kita pakai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham ya anak-anak? Nah, di sini nih, mari kita berlatih. Nah, Ibu ingin kalian berlatih tanya jawab terhadap teman, guru dengan bahasa-bahasa yang baik dan bahasa-bahasa yang baku. Nih, hari ini kamu harus mengikuti pembelajaran jam 7 pagi. Ternyata kamu ketiduran dan baru bangun dan baru bangun jam 8 pagi. Baru bangun saja dan baru bangun jam 8 pagi. Bagaimana kalian membuat kalimat terhadap Bapak Ibu guru yang sedang mengajar atas keterlambatan? Nanti kalian buat. Nah, kalau sudah buat, kamu latihan. Nah, oh besok saya kalau terlambat, saya harus yang sopan dengan bahasa kata-kata yang baku. Paham ya sayang ya? Sampai di sini mungkin kita bertemu pekan depan dengan tema yang lain. Jika yang belum jelas, boleh ditanyakan melalui chatting yang sudah Ibu buat di dalam grup khusus BK dengan anak-anak semua. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
silahkan. Nanti kita akan selalu membuka tanya jawab. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Dan Ibu mohon maaf jika dalam penyampaian kurang jelas. Nanti link ini akan Ibu bagikan. Kalian pelajari, kalian lihat, kalian praktekkan. Dan supaya terbiasa hal yang baik. Ada kata-kata mutiara, Nak. Jika kita berteman dengan orang yang penjual minyak, kita akan ikut bau minyak. Nah, kalau penjual minyak wangi, kita baunya wangi. Kalau penjual minyak kompor, kita juga bau minyak kompor. Begitu pula, kalau kita bermain di tempat lumpur, kita akan terkena lumpur juga. Beda kalau kita bermain di tempat yang bersih, kita juga akan bersih. Nah, bagaimanapun, dimanapun, berlian tetaplah berlian ya. Nah, akhir kata Ibu sampaikan maaf, Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah, Hirrobil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!